Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kebila ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu pengajian Masjid Nurul Fajar yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, kata beliau, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, syab'atun min ummati fil jannah. Jadi ya Rasulullah, ada 7 golongan umat masuk ke dalam surga. Jadi ada 7 golongan, yang mana 7 ini nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang pertama adalah syabun taibun. Jadi yang pertama adalah pemuda yang bertaubat. Nah, makanya awal-awal yang pertama yang masuk dalam surga adalah pemuda yang bertaubat. Umumnya Tuhan bertaubat itu biasa sudah, ya. Ini muda bertaubat. Tuhan mau bagus lagi, mau ada namanya. Cuma lebih bagus lagi dari awal, dari muda sudah bertaubat. Cuma bertaubatnya jadi bujur-bujur ketika kita bertaubat meminta bujur-bujur minta ampun dari Allah Taala. Tanda di antara taubatnya seseorang itu bisa dikatakan ini bujur-bujur bertaubat itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian hukama ahli hikmah, ujar mereka ada 4 hal yang diperhatikan bila mana seseorang tersebut bujur-bujur bertaubat. Yang pertama adalah mengekang lisan dari ucapan yang berlebih-lebihan. Jadi manahani pemandiran daripada nambah pandai-pandai nambah lebih nang kaya Pak, nambah lebih tadi contoh nang kaya gibah. Nah, artinya nang sadapa jangan jadi 2 dapat. Dan gibah ini tadi perkataan yang benar namun maka baik. Andai sekiranya nang ampun diri ini mendengar yang ada petunjuk. Nah, itu kali ini gibah atau lain halnya umpamanya kita berpandir, cuma pandiran kita tidak salah, nah itu fitnah. Dan ini gibah ini bujur pandirannya, cuma orang nang ampun diri ini kadang ketujuh disabati. Umpamanya begitu kita melihat kawan ini aku jar kadang ketujuh banyak ajar lawan umatnya Allah tuh kenapa? Coba lihat umatnya Allah tuh bila bapak ayam. Jadi itu bujur aja pakai jilbab, cuma bajunya tuh nah yang pendek ada 7 lalu apa aja itu. Kayak mulu-ulu. Nah, ini kan artinya bujur kalau memang
cara orang tadi aturannya tadi harus ditutupi juga tangannya, ada kalau berjilbab cuma di sini aja. Nah itu aneh juga. Nah itu tuh ya Allah, begitu orang tuh ditutupi. Ini kan dia berjilbab kepala ditutupi cuma tangan terbuka. Nah kayak lagian juga modelnya nih pada setelah sidin. Sekarang di sini timbul, amun di dalam rumah ada apa-apa, amun di luar rumah maka itu tadi terlarang. Di pandai residen tadi ada ketujuh sini mendengar, nah ini artinya gibah. Hal-hal yang kita sambat nang kada baik itu adalah gibah dan nyata kebenarannya. Kemudian kayak apa lagi? Termasuk juga diantaranya adalah adu domba. Nah, orang nang ketujuh adu domba. Jadi bila orang ini buju-buju bertobat, jangan hendak madu domba orang lain, menganjur atar pemandiran orang lain, sehingga orang tadi gara-gara pandirannya tadi akhirnya orang tadi ribut, akhirnya orang tadi berkelahi. Nah asalnya rukun jadi kada rukun. Ingat orang yang madu domba, walaupun biar sembahyang tumbang tumbalik jurang dah, puasa sunat Senin Kamis biar gawi nang lain. Tapi gawian ketujuh madu domba orang lain, la yadkhulul jannah, jadi katakan tidak akan masuk dalam surganya Allah. Ada masuk surga orang madu domba, masuk juga enam dang sanak, pokoknya sama dang sanak dia adu dombanya, atau orang lain ya, pokoknya sifat adu domba itu adalah kada baik. Dan bagaimanapun besi amalan, bila ada sifat ini kada dibuangnya, maka akan rusak hangus amalannya tadi. Nah, logis ya kita serungan. Kemudian apalagi diantaranya menjaga daripada perkataan dusta. Nah, jadi bila orang ini bujur-bujur bertaubat dan Allah Ta'ala meminta bujur-bujur berpandir, jangan hendak berdusta. Walaupun pahit jurang tadi, tapi benar. Kada boleh ditutupi. Nah, ditutupi jangan. Sebab orang yang senantiasa berkata-kata yang benar itu membawa hikmah. Benar diceritakan Syekh Abdul Qadir Az-Jailani, sidin itu waktu itu tuh menuntut ilmu. Sidin masih anak-anak halus. Maka ketika sidin menuntut ilmu tadi, begitu berkumpul dengan para kapilah balayar, orang barim kada balayar lewat darat, dijaga perampok. Ketika dijaga perampok Syabdul Qadir Az-Jailani ini tadi, maka sabarkan kapilah-kapilah di situ diambilinya harta. Jumlah perampok itu banyak, orangnya 60 orang disaran. Pokoknya harta, perhiasan diambil sebertanya. Sudah tertinggal Syabdul Qadir Jailani harus orangnya. Ketika melihat Syabdul Qadir Jailani, lalu anak perampok ini menakuni, wahai fakir, mengucapnya lawan kanan ini fakir, wahai fakir, apa sesamuan ini kamu? Ada apa bersama? Ujar Syabdul Qadir Jailani ada. Kamu masuk apa? Masuk duit tuh. Berapa duit? 40 dinar. Dinar ini emas pian. Dinar aja. Berapa? 40 dinar di mana kemana? Ujar Syabdul Qadir Jailani di bawah hati akulun. Nah, ujar nang ane ujian yang perampok ini mau ulu-ulu anak ini nih. Padahal ini bakat tiak. Oleh waktu menuntut ilmu itu dipadahkan kuitan, ujar kuitan, ingat naklah, apapun permasalahan ikam di dalam ikam menuntut ilmu, jangan ikam hendak berdusta. Walaupun pahit kayak apapun keadaannya, pokoknya kamu harus berkata jujur. Ini ulun ikut janjian. Nah, ditakuni kayak itu jawaban. Lalu jauh. Mana kuning pulang anak buah perampok masa ibunya mana kuning. Wahai si fakir, kamu apa ada? Buat duitnya nih. Buat duit, ini berapa kamu buat duit? 40 dinar. Dari tahunnya, di mana kamu tak duit tuh? Boleh batas kada, boleh apa-apa kada. Dilihat kantong kada, baju. Di bawah hati yang ulun ada duitnya ya. Kadang-kadang halus kan? Jadi jenang anak buah nang perampok, bos perampok ini, dia mau ulu-ulu bujur ke anak nih. Suruh pada ini dua hadiah kejar. Oleh berdua sudah menakuni, lalu lapor lawan pimpinan perampok.
Ketika dilaporkan kenapa permasalahan buat ikan berdua tadi, kami bosnya menakutnya untuk anak tuh apa menang ikan bawa jadi mau bawa duit. Kami lihat kayaknya kan ada kantong sekali. Kami takutnya berbuat duit 40 dinar yang buat dinar banyak duit nih. Tapi pas kami takutnya gimana ikan benar dibawa tiap ulun gitu nih. Oke mau ulun dan kami lalu nang bos takut pulang pimpinannya. Dia dihadapakan oleh pimpinannya, dia pimpinannya. Wahai si fakir, apa yang kamu bawa? Tetap sholat hutan nak itu. Ulun membawa duit. Berapa membawa duit? 40 dinar. Ujian sedini mereka mandak ujian bos nang kepala perampok tadi di bawah kacak ulun kan. Artinya dia nang bos perampok ini berarti ini kalau berubah kata-katanya bujur berarti ini. Berdua di menakutnya tak masuk bosnya di sini menakutnya tetap dua katiak. Surah yang berdua tadi. Ya kembali bagi yang berdua. Geledah orangnya bujur kan di bawah katiaknya bacol bajunya. Ternyata begitu dipacul bajunya dasar bergantung di sini diulahkan witan nah. Mendekati kantongan balik ke sini. Jadi duit itu banyak asli berkapit di bawah tiak jadi menghilang. Awal contoh tadi kalau diulahkan nah itu tadi. B dilihat dihitung pundutan dasar bujur 40 dinar. Sehingga ketika melihat jumlah duit yang banyak itu tadi diandak di bawah tiak tadi kenapa? Supaya kada hilang sama di kantong bisa tagipai. Saya milih orang membuat dia kada mungkin pasti merasa sudah oleh takapit nyata. Akhirnya janang kepala perampok nih, wahai anak muda, kenapa gerangan nikah maka memadahkan ketika ditakuni? Ini nang banyak nih, ditakuni ini kada ada nang bujurnya. Berusaha menyimpan harta-hartanya tapi dapatkan sebertaan. Andai kami tadi ada bepada ada akan ambilnya harta kami. Nah lalu berucap baik Syekh Kadi Jilani tadi, wahai Tuhan, sesungguhnya ulun ini dalam keadaan menuntut ilmu, maka ulun diamanahi oleh kuitan ulun. Ujar kuitan ulun, wahai anakku, bila mana engkau menuntut ilmu, ingat nih amanah mama, ingat jangan sampai ikam berdusta bila orang bertakun. Pokoknya apa aja perkaranya bila engkau menyahuti disauti dengan yang sejujurnya. Menang demikian gemetarlah kepala perampok ini tadi. Nah, gemetar, biar gemetar itu ada apa? Tergugur duit tadi. Ujar kepala perampok nih, wahai anak muda, ikam halus nangkai ini nah. Halus nangkai ini aja sudah diamanahi oleh kita ikam jalankan kami yang sudah Tuhan ini yang banyak ini nah. Diamani oleh Allah Ta'ala untuk berbuat taat, kami tidak ada berbuat taat, malah kami mengkhianatinya. Maka saat itu juga langsung bertaubat 60 tadi dengan berkat daripada kejujurannya Syekh Abdul Al-Ghazali tadi. Nah, luar biasanya ya. Jadi jangan dikira bila kita jujur tadi merugi akan kadang mesti juga, kadang mesti. Jadi ada hikmah yang terkandungnya. Makanya tanda orang bertobat perkataan-perkataan yang dijaganya daripada berkata-kata yang dusta. Kemudian tanda yang kedua, tanda orang bertaubat itu adalah lenyapnya sifat hasud dalam hati dan tidak punya musuh di masyarakat. Nih sifat dengki ini kada ada dengan orang. Bila bapadah umpamanya nih, aku bertobat tapi masih dengki dengan orang lain, kada bertobat toh. Aku kada lagi jemput itu, tapi pang jadi dan kerok di masyarakat. Oh kada itu, ada harapan ada. Tahu ya kalau dia kerok ya lah. Nah nih paling enak 7 orang sudah ya lah. Ngarannya ngaran dia jurang dia kerok tuh ngalih itu, bang sudah. Nanti deh. Jadi orang yang demikian berarti taubatnya kada murni, kada seutuhnya bila masih ada musuh. Baik di masyarakat maupun di dalam hati ini ada sifat rasa dengki dengan orang lain. Makanya kita disuruh mensyukuri apa yang adanya, diitihi orang yang di bawah pada kita, jangan tahu mengitihi orang di atas pada kita, supaya kada timbul kena iri, kada timbul kena dengki. Karena iri akhirnya mikirkan dengki jadinya. Nah, nang kita hirakan tuh mengkawan tuh kayak apa, berbuat baik. Kayak apa supaya nang kada rajin beribadah sembahyang dan banyak jadi sembahyang.
nang kuliah manggawi puasa supaya jadi puasa kayak panah ini nang patut dihiri itu nang dicontoh orang kita ini kebanyakannya mun perkara urusan dunia maka di situ kita memang kebanyakan ngiri tadi padahal itu tadi merugikan dengan diri kita. Kemudian yang ketiga, di antara daripada taubat orang diterima oleh Allah Ta'ala tandanya adalah menghindari diri dari bergaul dengan kawan-kawan yang jahat. Kawan yang berperilaku akhlaknya yang kada baik itu jangan dikawani. Bila tak kawani orang yang pemandiran kada lewas kena 4 pemandiran tujuan. Nak awak aja tepat manusia berpandir. Ada jangan dipandirakannya, ada jangan disampaikannya. Itu jangan dikawani nak itu tuh. Oleh kenapa? Lakas menjangkit boy. Menjangkit itu lakas banar ini. Lakas banar. Jadi yang kayak itu tuh jangan dilayani. Makanya di antara kita ketika kita di majelis ilmu, di majelis ilmu ini banyak godaannya yang dikira ada. Di antaranya orang yang ketika di majelis ilmu bila tamumpul ada pepandiran, ada perpisahan terus itu 3 perangkapnya setan dan nafsu. Yang pertama apa? Ketika seseorang dari asik duduk majelis ilmu diganggunya, tenang duduk asalnya. Imbas tenang tu kalau kariwet nang kayak orang ngajacingan tu nah. Lain nang orang nang memang kada tahan batasnya kan ada penyakit orang tu nang sakram tu wajar. Ini ada apa-apa. Kayak orang jacingan bergerak satu kamar gelisah. Imbas nonton TV di muka TV 2-3 jam kada ada bergerak. Nanti tangis saja. Iyalah, alhamdulillah. Menunggu iklan tu tahan aja tu. Memperhatikan tuh bang, pokoknya andai ibaratnya disuruh mengulangi ngarang-ngarang parangnya tuh nah disuruh mengulangi kisah tuh sanggup sih dia. Tuh uniknya tuh nah kadang ketinggalan tak ini mana padahal tuh perangkap kita tak perangkapnya ada sebenarnya diganggunya tuh bila hal-hal yang baik memang diganggunya itu yang pertama. Nah yang kedua, diganggunya syaitan ketika seseorang asik memperhatikan dalam suatu majelis maka ditiupnya dan diamburnya dengan debu-debu. Makanya orang tuh bila guring di rumah ngalih di rumah tuh pada di rumah tuh bahasa bagus dilanggar di musalah panas padahal karena di rumah tapi begitu ujar tuan gurunya atau ustadznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bayar sudah mati sendiri. Baik, ada lah nggak tahu, ada lah. Nah, asalnya beristilah lah. Kalau beristilah nang guring memang nak itu tuh gangguan ngabian lah. Tuh ada masalah tabik nang itu daripada berpanjang di Jawa. Nah, si dia nanya nah, tunggu si dia nah, jangankan kita pengajian nang ini, nang orang jadi hati. Ulun hatib tuh ada lebih pada 10 menit, pagi 5 menit tapi nyaring tuh ulun tuh ibadah Allah, nyaring tujuan masih jangan udah paham juga anehnya tuh nah ulun jadi menyamat itu oleh kamera tuh berputar nah jadi kelihatan manusianya butan tuh nah kelihatan nah waktu acara tuh kan diputar nah ulun bah tuh nah diputar kelihatan tuh nya nang mana nang perhatikan nang mana jaket nang mana nang untuk nah hendak tajung kalap tuh nah bila sampai tak angkat murid kita nah itu mau kada mau bodoh nah ya tak kada apa tuh kada mau bodoh amonnya orang lama kada apa orang kurus bahaya bilanya lamak nih nah dok nah kada apa bilanya kurus dikhawatirkan kalau bina tak kantut kada berasa orang mantuk aja kalau antuk itu pikir itu sudah madanan tuh jadi dia kada bodoh belajar mata itu yang setomat benar tuh boy apalagi nanti kamu baca Alhamdulillah aja kami guringan lah jawabannya oleh apa mah hari rintik mati lampu pulang karena bantu baginya lagi nyaring hijau ngantok gangguannya dan yang ketiga nama gangguannya
mulut-mulut mereka itu kan ditiup oleh setan supaya kena berpandir. Babaya orang Jerman situ sini bagi saham juga. Apakah dikisahakan tuh? Mana hutang kah atau malah mana hutang kah atau berhutang kah situ? Ampih cara mampih juga sini tuh kena tak. Nah, tenang aja tak. Tuh manusia yang kata kan jangan dikawani nah itu tuh jauh aja kan tak. Tahu mati kan kena kada dapat jadi hasil. Itu tadi. Nah, mohon maaf jadi bulan ini lu kadang sebujurannya ya Allah lah. Ini ada kalau manusianya kata kalau wah pandir aja sini gobian sini asik masih di bang. Nanti higian juga aku malah yang ini asik sarungan mana tadi tak. Akhirnya boleh kada tahu tujuan kisah dia orang tadi ujar tuan guru tak mencuri salam tu bagus oleh lantar berpandir terus pandangan sini mencuri ayam tu bagus. Tujuan hilang ayam tetangga tu je lah. Mereka tangkapan kenapa pian rupanya pian menentukan bintang ayam. Ujar sidin namanya Allah mendengar cara mau curi ayam tu bagus. Ujar siapa? Ada ustaz yang memadahkan ujar. Oleh kenapa? Gara-gara berpandir tadi bang. Padahal orang mencuri salam itu bagus. Artinya kayak pak begitu orang mengucapkan salam, kita mendengar kita jawab waalaikumsalam walaupun kada dimadah kita pada orang lain sebab karena nilai pahalanya menjawab salam itu tadi. Nah itu tadi akibat apa tadi? Akibat gara-gara berpandir. Jadi lebih baik kita guring tadi daripada berpandir aja lah. Karena kada dengan baiknya ya kalau kata tiganya ada dengan baiknya. Nah tadi, kalau kada lawas itu mat aja jangan kurang lebih setengah jam, insyaallah biar kita teman. Kemudian yang berikutnya, selain disuruh kita menghindari diri daripada bergaul dengan kawan-kawan yang jahat, yang keempat adalah bersiap-siap diri menghadap maut dengan penuh penyesalan atas dosa. Memohon ampun, meminta ampun daripada dosa-dosa terdahulu dan benar-benar taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab keadaan maut ini kita akan mengetahui ini rahasianya Allah. Ada yang tadi sigar bugar tiba-tiba begitu sampai ke rumah Abah bertahunnya meninggal. Ada yang dalam keadaan sore tadi hanya kita berpandir, ternyata di tengah malam ditarik oleh Allah Ta'ala nyawanya meninggal dunia. Subuhnya ada pengumuman sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sigar aja orangnya sehat aja. Maka daripada itu kita disuruh ingat bertaubat. Nah, bertaubat maknanya bila habis sembahyang meminta ampun, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah, dibaca tu pula jar huruf itu biar baca. Dibaca bila subuh 27 kali. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun gasan kita minta ampun juga lawan kaum muslimin dan muslimat sebab kita ni kada tahu dosa nang mana kada tahu kita. Nah, nih ujar sejen dibaca 27 kali. Ada kali itu sallallahu alaihi mu'minina wal mu'minat sallallahu alaihi mu'minina wal mu'minat. Orang yang membaca itu kena apa? Hanya minta kena ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah sambungannya 3 kali. Nah kayak apa husnul khatimah? La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada banyak amalan tak? Saya mengatakan tak? Mati supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan walau amalan sedikit ini tadi di akhir hayat kita mudah-mudahan begitu orang menakin akan ketika mendengar kalimat la ilaha illallah mendong kita dengan sendirinya kena bergerak ya. Tapi sama lagi contoh aja kita ya kalau ayat Yasin tadi kita ini kan ada hafalnya banyak Yasinnya lah. Tapi bila ada yang saikum akan membacanya dengan sendirinya untuk kita tuh mempati ya itu tuh enak. Tak gerak serungannya oleh kerencakan mendengar kerencakan mengucap akhirnya tak umpati juga walaupun kita ada hafal. Nah itu tadi tak. Jadi dibaca 27 kali di waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, isya 11 kali dia sendiri. Jadi bacanya kayak ini. Sallallahu li walil mu'minina wal mu'minat sudah 11 kalinya. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah 3 kali.
nya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan ini kita membawa kita kepada keberuntungan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu jangan terus berdoa alhamdulillah macam langsung ada danang dibaca-baca lagi rugi kita. Nah itu kan ada pengharapan ngarannya, kan ada mengharap kita, berarti kita harapkan doa ini yang benar ya tadi. Doa ini amun dia tahu juga artinya pernah diminta tadi. Lebih baik kita menjelaskan tadi, walau pendek tapi kita paham itu lebih baik lagi itu tadi. Ada lain yang diharapkan kita terkecuali adalah suatu hal kebaikan-kebaikan yang kita harap. Nah itu tandanya dikatakan oleh Al-Hikmah, tanda orang yang bertaubat itu tadi 4 tadi. Jadi dijaga kita menyiapkan diri untuk menghadapi suatu kematian sebab kita akan tahu yang tadi. Kemudian yang kedua, yakni yang termasuk daripada golongan umatku jangan Nabi kena masuk ke dalam surga adalah waman tasaddaqa syiran, yaitu adalah orang yang bersedekah secara sir, secara rahasia. Artinya secara rahasia itu bukannya begitu lewat celengannya lah dan menutupi. Ada rahasia kelihatan amunnya 100 dia takkan sidinai, amun 2000 banyak menutupi supan. Nah ini adanya salahannya ini tadi. Ini ada secara sir adanya. Artinya secara sir, secara rahasia itu kita tanpa dipengetahuan orang, diketahui orang kada pokoknya karena Allah Ta'ala. Lalu kayak apa? Ketika kita hendak mengeluarkan sedekah, jangan kita memikirkan orang di kiri kanan kita, jangan. Biar hendak banyak, ada sedikit, gak ada perlu supan, biar. Sebab sedekah itu kadang menuntut daripada kesupanan, kada. Kayak ikhlasan yang dituntut tadi. Hendak 2000, kagian 1000, ke 10.000, ke 50.000, ke 100.000, asal jangan ada rasa hendak dinilai oleh makhluk, maka bernilai di mata Allah. Bila pian membuat memberi lantaran hendak dinilai makhluk, maka kita kadang jadi pahala tuh. Justru kita menimbulkan dosa, nampak riya. Nah jadinya hendak dinilai. Nah rugi siapa? Kita serungan ya Allah. Nah itu deh. Jadi hati-hati bilangnya lewat, ya ada duit 2000 buat situ biar nang hilang nang sampai hendak kesiko sini gak kesalah aja, ada begaduh aja. Ya seperti orang rumah aja. Banyaknya bisi emas, bisi gelang memberi 2000, marah aminnya situ. Yang penting ikhlas kita. Jadinya kayak apa tuh? Orang menyampaikan terasa tuh gibah ngarannya tuh. Nah, enggak terasa tuh. Jadi kita terkadang mata itu begitu melihatnya loh anak ucap. Padahal kita berhati-hati mengeluarkan dari itu. Bernilai kebaikan kita ada kan? Menggugurkan dengan amal baik kita ada. Itu tadi yang kita bicarakan tadi. Nah jadi ketika kita memberi, jangan kita memikirkan kiri kanan muka belakang kita. Kita mencari mudah-mudahan sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan mendapat daripada ridhanya Allah. Itu yang terpenting. Karena memikirkan hal lain. Ya kalau boleh itu yang penting itu tuh. Kebanyakan kita ini tadi bila mau orang datang ke rumah-rumah bercatatan berapa yang nyumbang, lihat pang dulu buku itu dulu dari bawah ke atas. Yang paling rendah berapa ya kalau yang paling tinggi orang lebih aja dilihat saingan dulu. Oh saya itu jadi tinggi sedikit. Nah nih nggak ini mikiran ini nih jadi pahala anak ini nih. Lebih baik ke dosa, lebih baik iyalah. Nah timbulnya riya enak. Jadinya riya kan ada gunanya. Ada bernilai pahala di mata Allah, ada di pandangan Allah, ada lalu. Maka apa yang kita keluarkan semuanya menjadi sia-sia. Maka kita mengharapkan memang pada saat sekarang ini, sewaktu kita dunia kada kita mengharapkan apa-apa. Nah kita harapkan kayak apa, harta kayak orang itu pang. Tapi dikala seseorang nanti sudah masuk ke dalam lubang kubur, maka di situ kenainya merasa akan betapa nyaman kadanya ketikanya di dalam kubur, tidak lain adalah nah diharapkannya amal-amal yang diperbuatnya sewaktu di dunia.
Bila amalan yang berbuatnya di dunia tetap banyak yang baik, maka nikmat di dalam kubur. Tetapi bila mana banyak kejahatan ada baiknya, maka ia pun akan merasakan kesengsaraan siksaan daripada Allah Ta'ala. Tinggal diri kita aja lagi memilih yang kayak apa baiknya. Maka daripada itu kita usahakan jangan asik kita memikirkan dunia aja, tetapi ingat kewajiban kita dengan Allah Ta'ala, dan samu amal kita jangan tertinggal. Sebab semua yang kita lakukan di dunia ini adalah tipu dayanya dunia supaya membinasakan kita dengan diri kita. Kita harus paham dan demikian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau ada yang ada berikan kita. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.